jiwaku. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada keluarga kami, yang dekat ataupun jauh daripada kami. Ya Tuhan, berikanlah kami roh hikmat agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, terimalah doa kami yang kurang sempurna ini. Hanya kesempurnaan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Oke, hari ini cerita Alkitab kita baca dari Yohanes pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat pertama hingga ayat ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Semuanya ikut abang ya. Kemudian, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu, berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimeus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan kedua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu
janda itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus menyediakan. Kira-kira apa sih yang disediakan Yesus? Nah, supaya kita tahu jawabannya, yuk kita sama-sama tonton ceritanya. Pada saat itu, Petrus bersama murid-murid Tuhan Yesus yang lain sedang berkumpul di Danau Tiberias. Aku akan pergi menangkap ikan. Kalau begitu Petrus, kami ikut denganmu. Kemudian, Petrus dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain pergi untuk mencari ikan. Di pagi hari mereka tidak dapat ikan. Sore hari pun mereka juga tidak dapat ikan. Bahkan sampai hari mulai gelap, mereka sedikit pun tidak mendapatkan ikan. Sial sekali aku. Nah, ketika siang hari, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid tidak tahu, dan Tuhan Yesus berkata, Hai anak-anak, kalian punya lauk tidak? Tidak ada. Kalau begitu, coba tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Kemudian, mereka menebarkan jala mereka ke sebelah kanan kapal. Wah, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali. Sampai-sampai mereka kesulitan untuk mengangkat ikannya. Ayo angkat. Kemudian, salah satu dari murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus dan berkata, "Lihat, itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus." Petrus melihat Tuhan Yesus dan dia segera melompat ke danau dan berlari mengunjungi Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain ternyata juga merasa sangat senang ketika melihat Tuhan Yesus, dan mereka segera menghampiri Tuhan Yesus. Kemudian mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan tadi yang baru kamu tangkap itu. Mari kita sarapan." Ketika mereka sedang sarapan, tidak ada satupun murid-murid yang berani bertanya kepada Tuhan Yesus, "Siapakah engkau?" Sebab murid-murid sudah tahu bahwa Ia adalah Tuhan Yesus. Pada saat Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain kesulitan mencari ikan di laut, Yesus mampu untuk menolong dan menyediakan ikan-ikan kepada Petrus dan juga murid-muridnya. Tuhan Yesus mengerti apa yang dibutuhkan Petrus dan murid-muridnya. Dia mampu untuk menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dengan begitu, kita yang juga mengenal Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan apa yang kita butuhkan adik-adik, baik itu tentang makanan ataupun pakaian. Tuhan Yesus akan mencukupi kita. Tuhan Yesus akan menyediakannya untuk kita, tidak lebih dan juga tidak kekurangan. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang mampu untuk menyediakan kebutuhan kita. Amin.
Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Filipi pasal 4 ayat ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan lupa dihafal ya. Oke adik-adik, nah tadi kita udah dengerin kan firman yang dibawakan oleh abang kita. Semoga firman yang kita dengarkan tadi dapat kita teladani di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan kembali pujian kita. Apa itu pujiannya? Salam Kristus. Ayo adik-adik, kita akan kembali pujian kita. Baik adik-adik, mari kita menutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarilah kami selalu untuk percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai kami sepanjang hari kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau berdoa untuk sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai sekolah minggu kami di hari-hari ke depan. Juga kami mau berdoa untuk teman-teman sekolah minggu kami yang pada saat ini tidak bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Kami berdoa Tuhan, jika mereka sakit, kiranya Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka supaya mereka bisa mengikuti sekolah minggu lagi. Jika mereka berpergian atau alasan yang lain, kiranya Tuhanlah yang mengetuk pintu hati mereka, supaya mereka ke depannya mengikuti sekolah minggu lagi bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka, kiranya Tuhan berkenan memberikan mereka umur yang panjang, kiranya Engkau yang selalu menjaga mereka di dalam aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk sekolah kami, pendidikan yang sedang kami jalani. Kiranya Tuhan yang menyertai kami agar kami yang mengikuti sekolah bisa belajar dengan baik, belajar dengan tekun, sehingga mampu untuk menjadi anak-anak yang bijaksana dan anak-anak yang semakin takut kepada Tuhan Yesus, hormat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.